Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai The Revenue Cycle Sales to Cash Collection, siklus pendapatan mulai dari penjualan sampai penerimaan kas. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayu Devaratri Prameswari dengan NPM akhir 048. Perkenalkan, saya Zahra Aulia dengan 3 digit NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Yamani dengan 3 digit NPM akhir 166. Perkenalkan, saya Teresia Stefani Simbolon dengan NPM akhir 172. Saya Maureen Alivia Azara dengan NPM 250130101314. Saya akan menjelaskan mengenai Revenue Cycle Information System. Untuk gambaran umum pada siklus pendapatan, yaitu proses dari pesanan penjualan, lalu ke penerimaan kas, didukung dengan sistem ERP dengan database terintegrasi, yaitu pelanggan, persediaan, harga, dan invoice, dengan tujuan efisiensi penjualan, akurasi penagihan, dan penerimaan kas tepat waktu. Untuk main proses atau proses utamanya sendiri, pelanggan melakukan pemesanan, lalu sistem mengecek kredit dan stok barang. Lalu di gudang menyiapkan dan mengirim barang. Selanjutnya bagian penagihan membuat invoice dan pelanggan melakukan pembayaran. Untuk yang terakhir, sistem memperbarui piutang dan kas. Selanjutnya, major threats and key control, yaitu ancaman seperti masalah data, yaitu data tidak akurat atau bisa hilang. Lalu pada kesalahan penjualan, biasanya adalah salah order atau kredit bermasalah. Pada persediaan ada kekurangan atau kelebihan stok. Lalu pada departemen pengiriman ada barang yang salah atau keterlambatan atau bisa pencurian barang. Lalu pada kesalahan penagihan, yaitu biasanya invoice salah atau tidak dapat dibuat. Dan yang terakhir ada risiko kas, yaitu pencurian kas atau masalah arus kas. Untuk key controlnya sendiri, untuk solusinya yaitu kita memvalidasi data dan membatasi akses, memisahkan tugas atau segregation of duties, lalu ada otorisasi yaitu persetujuan kredit, enkripsi dan perlindungan data, backup dan pemulihan data, dan penggunaan barcode atau RFID. Lalu rekonsiliasi data yaitu bisa order, invoice atau bank, dan yang terakhir penggunaan pembayaran elektronik. Baik, saya akan menjelaskan terkait sales order entry. Ini adalah tahap awal dalam siklus pendapatan yang digunakan untuk mencatat, memvalidasi, dan memproses pesanan sebelum barang atau jasa dikirimkan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua pesanan diproses secara akurat, mengurangi risiko kesalahan, dan mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dan dalam sales order entry terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama taking customer orders atau penerimaan pesanan pelanggan. Pada bagian ini, perusahaan menerima pesanan dari pelanggan melalui berbagai media, seperti online, telepon, atau sales. Data pesanan seperti identitas pelanggan, barang, jumlah, dan harga akan dimasukkan ke dalam sistem. Sistem kemudian memvalidasi untuk memastikan data yang dimasukkan benar. Misalnya, mengecek apakah pelanggan sudah terdaftar dan apakah kode barang sesuai. Setelah itu, sistem akan membuat dokumen sales order dan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan. Dalam proses ini, terdapat beberapa risiko seperti kesalahan input, pesanan palsu, atau datanya hilang. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan pengendalian seperti validasi input, pembatasan akses, audit trail, serta penggunaan nomor dokumen otomatis agar semua transaksi tercatat dengan baik. Berikutnya ada credit approval atau persetujuan kredit. Setelah pesanan diterima, perusahaan akan mengecek kelayakan kredit pelanggan. Sistem akan melihat apakah pesanan masih dalam batas kredit dan apakah pelanggan masih memiliki tagihan yang belum dibayar. Jika masih dalam batas, pesanan langsung disetujui. Jika melebihi, maka perlu persetujuan dari pihak yang berwenang seperti manajer. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih dan menjaga kondisi keuangan perusahaan. Pengendalian dilakukan
melalui pengecekan kredit otomatis, pembatasan limit kredit, dan evaluasi berkala terhadap kondisi kredit pelanggan. Baik, berikutnya ada checking inventory availability, pengecekan ketersediaan persediaan. Pada tahap ini, sistem akan mengecek apakah barang yang dipesan tersedia di gudang secara real time. Jika stok tersedia, pesanan dapat langsung diproses. Jika tidak tersedia, pesanan bisa ditunda atau dibatalkan. Tahap ini penting untuk menghindari penjualan yang sebenarnya tidak ada, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Pengendalian yang dilakukan antara lain pembaruan stok secara real time, integrasi antara bagian penjualan dan gudang, serta penentuan stok minimum atau safety stock. Lalu yang berikutnya ada responding to customer inquiries atau menanggapi pertanyaan pelanggan. Pada bagian ini perusahaan memberikan respon terhadap pertanyaan pelanggan seperti status pesanan, ketersediaan barang, harga, dan waktu pengiriman. Sistem informasi akuntansi membantu dengan menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Biasanya didukung oleh sistem seperti CRM dan database pelanggan. Tujuan utama dari proses ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Pengendalian dilakukan dengan membatasi akses data, menjaga keamanan informasi pelanggan, serta menerapkan standar pelayanan yang baik. Pada bagian shipping the order, setelah barang diterima oleh shipping department, barang itu akan dipersiapkan untuk dikirim ke customer. Pada tahap ini, perusahaan memastikan bahwa barang yang dikirim sudah sesuai dengan sales orders. Nah, kemudian dilakukan pengiriman merchandise ke customer. Jadi, inti dari proses ini adalah memastikan barang yang sudah di-pick dan pack itu dapat dikirim ke pelanggan dengan benar. Nah, sebelum sampai ke tahap tersebut, terdapat proses pick and pack the order. Proses ini dimulai ketika picking tiket yang dihasilkan dari sales order entry, proses memicu pick and pack proses. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses ini merupakan lanjutan dari aktivitas sebelumnya dalam revenue cycle. Selanjutnya, warehouse workers menggunakan picking ticket untuk mengidentifikasi setiap produk dan jumlah setiap produk. Kemudian mengambil barang tersebut dari inventory dan mencatat jumlah yang benar-benar diambil. Setelah itu dipindahkan ke shipping department untuk proses berikutnya. Nah, dalam praktiknya perusahaan itu menggunakan automated warehouse system seperti komputer, barcode scanners, conveyor belts, dan communication technology. Nah, warehouse system ini digunakan untuk mengurangi waktu dan biaya serta meningkatkan keakuratan perpetual pada inventory size system. Nah, selain itu, teknologi seperti wireless technology dan RFID terminals membantu pekerja mengetahui item yang harus diambil dan lokasinya, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Bahkan computer synthesized voice instruction juga digunakan untuk membantu pekerja dalam proses picking. Nah, RFID tags juga berperan penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam tracking inventory, movement, serta memungkinkan real-time tracking. Jadi, secara keseluruhan, proses pick and pack dan shipping ini saling terhubung dalam revenue cycle untuk memastikan pesanan pelanggan itu diproses dengan cepat, tepat, dan akuratnya. Pada bagian pick and pack di order, terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi selama proses pengambilan barang di warehouse. Risiko pertama adalah kesalahan dalam picking, yaitu barang atau jumlah yang diambil tidak sesuai dengan pesanan. Nah, hal ini bisa terjadi karena human error saat membaca picking ticket atau saat mengambil barang. Untuk mengatasi hal tersebut atau risiko tersebut, perusahaan itu menggunakan barcode dan RFID scanners. Sistem ini akan membandingkan item dan jumlah yang diambil dengan data pada sales order, sehingga kesalahan dapat diminimalkan, bahkan hampir dihilangkan. Nah, risiko berikutnya itu adalah pencurian inventory, yang dapat menyebabkan kehilangan aset dan membuat catatan inventory menjadi tidak akurat. Untuk mengendalikan hal ini, perusahaan menerapkan beberapa kontrol dasar seperti menyimpan inventory di lokasi yang aman, mendokumentasikan setiap perpindahan barang, dan mengeluarkan inventory berdasarkan approved sales order. Nah,
Selain itu terdapat juga kontrol tambahan seperti penggunaan RFID dan wireless communication yang memungkinkan real-time tracking terhadap pergerakan dari inventory atau persediaan yang ada. Nah, perusahaan juga menerapkan segregation of duties, pembatasan akses yang tidak bisa semua orang bisa membatalkan sales serta melakukan perhitungan visi inventory secara periodi untuk memastikan data tetap akurat. Nah, dengan adanya kontrol-kontrol ini, perusahaan dapat mengurangi resiko kesalahan dan menjaga keamanan serta keakuratan inventory. Kemudian pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proses ship di order berdasarkan gambar 1413 dan gambar 1414. Nah, pertama, setelah barang itu diambil dari warehouse, barang tersebut akan dikirim langsung ke customer. Selanjutnya, bagian shipping akan membandingkan jumlah fisik barang dengan picking ticket dan sales order untuk memastikan kesesuaian. Jika terdapat perbedaan, maka perusahaan akan melakukan back order untuk barang yang kurang dan mencatat jumlah yang benar pada packing slip. Nah, setelah itu, bagian shipping akan menginput nomor sales order, nomor item, dan jumlah barang ke dalam sistem, yang kemudian akan memperbarui data inventory pada inventory master file. Sistem juga akan menghasilkan dokumen pengiriman seperti packing slip yang berisi jumlah dan deskripsi barang, serta bill of lading yang merupakan kontrak legal terkait tanggung jawab selama pengiriman. Nah, terakhir, perusahaan akan menentukan metode pengiriman, apakah menggunakan armada sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga atau pihak lain seperti DHL atau FedEx. Nah, serta memanfaatkan logistik software untuk meningkatkan efisiensi pada distribusi tersebut. Pada bagian ship di order ini juga terdapat beberapa ancaman yang perlu diperhatikan, yaitu pencurian inventory dan kesalahan pengiriman. Nah, ancaman pertama itu adalah theft of inventory yang dapat menyebabkan kehilangan aset pada perusahaan. Ancaman kedua itu adalah shipping errors seperti pengiriman barang atau jumlah yang tidak sesuai yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan customer atau pelanggan, bahkan kehilangan penjualan di masa depan. Untuk mengatasi risiko dan ancaman tersebut, perusahaan itu menerapkan beberapa kontrol. Yang pertama itu dilakukan rekonsiliasi antara data shipment dengan sales order untuk mendeteksi adanya keterlambatan atau kegagalan pengiriman. Nah, yang kedua itu perusahaan menggunakan RFID system yang memungkinkan pelacakan status pengiriman secara real time sehingga informasi dapat langsung diberikan kepada customer. Nah, selanjutnya itu sistem ERP akan membandingkan item dan jumlah yang diinput oleh bagian shipping dengan data pada sales order dan akan memberikan peringatan jika terdapat suatu perbedaan. Nah, untuk mengurangi kesalahan input, perusahaan juga menggunakan barcode dan RFID tags seperti yang tadi, serta menerapkan data entry control seperti file checks, limit checks, dan completeness test. Terakhir, untuk mencegah terjadinya duplikat shipments atau pengiriman duplikat, sistem akan memblokir line item setelah dokumen pengiriman itu dibuat, menggunakan dokumen bernomor urut, serta memastikan semua dokumen itu dicocokkan dengan sales order dan picking ticket. Dengan adanya kontrol-kontrol ini, proses pengiriman dapat berjalan lebih akurat, aman, dan sesuai dengan pesanan customer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan yang ketiga, yaitu billing. Billing berasal dari kata bill, yang artinya bill itu adalah sebuah tagihan. Jadi kata billing memiliki arti yaitu proses pengiriman, tagihan, atau bukti transaksi pembayaran kepada pelanggan. Nah, di tahap billing ini, di siklus billing ini, dibagi menjadi dua, yaitu ada invoicing dan juga maintain account receivable. Di sini saya akan membahas invoicing terlebih dahulu. Invoicing itu adalah berasal dari kata invoice, yaitu faktur. Jadi faktur ini itu adalah dokumen resmi yang diterbitkan penjual kepada pembeli, memuat rincian barang atau jasa, jumlah, harga, dan total tagihan yang harus dibayar. Jadi invoicing ini adalah aktivitas
pengiriman invoice kepada pelanggan atau pembeli. Nah, invoice ini berfungsi sebagai bukti transaksi yang sah, penagihan pembayaran, dan juga arsip keuangan. Di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai proses invoicing. Nah, pada bagian proses invoicing ini dilakukan setelah perusahaan menerima konfirmasi pengiriman dari bagian shipping. Nah, setelah itu perusahaan akan menyiapkan invoice berdasarkan data pengiriman yang telah diterima. Nah, invoice itu berisi informasi penting seperti data pelanggan, barang yang dibeli, jumlah, harga, pajak, serta total tagihan yang harus dibayarkan. Nah, pada tahap terakhir, yaitu invoice dikirimkan kepada pembeli sebagai pemberitahuan mengenai jumlah yang harus mereka bayar, yaitu ada beberapa ancaman yang mungkin akan dihadapi perusahaan dalam proses invoicing. Nah, jadi dalam proses invoicing ini terdapat beberapa resiko yang dapat terjadi. Yang pertama ada incorrect billing amount or pricing error, yaitu adanya kesalahan dalam jumlah tagihan atau penentuan harga. Nah, hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan maupun ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua yaitu ada duplicate invoices or invoices not sent. Jadi terjadi invoice ganda atau bahkan invoice tidak terkirim ke pelanggan. Yang ketiga ada billing for goods not yet delivered. Yang ketiga itu adalah penagihan untuk barang yang sebenarnya belum dikirim sehingga dapat menimbulkan komplain dari pelanggan. Yang keempat ada incorrect customer data. Nah, selain itu kesalahan data juga menjadi resiko, misalnya alamat atau informasi yang tidak sesuai. Yang terakhir ada loss of transaction data. Terdapat risiko kehilangan data transaksi yang dapat mengganggu pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Nah, berdasarkan resiko-resiko yang telah ada, perusahaan ini diharapkan untuk menerapkan beberapa pengendalian atau controls. Yang pertama ada use automatic data transfer from sales order and shipping notice, yaitu adalah menggunakan transfer data otomatis dari sales order dan dokumen pengiriman sehingga dapat meminimalkan kesalahan input data. Yang kedua yaitu require invoice authorization before sending. Setiap invoice harus melalui proses otorisasi sebelum dikirim ke pelanggan. Yang ketiga, use sequentially numbered documents, yaitu adalah perusahaan diharapkan untuk menggunakan nomor dokumen yang berurutan untuk mencegah adanya invoice ganda atau bahkan invoice yang hilang. Yang keempat, ada validate prices and discount using master files. Nah, selain itu, harga dan diskon itu harus divalidasi menggunakan data master agar tetap akurat dan konsisten. Nah, untuk controls yang terakhir yaitu adalah maintain backup and audit trails. Perusahaan juga melakukan backup data secara berkala serta memastikan untuk menyimpan audit trail untuk keamanan dan kemudahan dalam penelusuran data. Selanjutnya ada maintain account receivable. Nah, maintain account receivable ini itu artinya adalah serangkaian proses pengelolaan, pemantauan, dan penagihan piutang dagang yang timbul akibat penjualan produk atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Untuk proses dari maintain account receivable di sini dimulai dengan account receivable is managed using the open voice or balance forward method. Jadi, account receivable atau piutang usaha ini dikelola menggunakan metode open invoice atau balance forward. Yang kedua, customers payment are recorded and used to update accounts balances. Jadi, setiap pembayaran dari pelanggan itu akan dicatat dan digunakan untuk memperbarui saldo piutang mereka. Yang ketiga, ada monthly statement are sent to customers, often through cycle billing. Jadi perusahaan itu juga secara rutin mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan, biasanya menggunakan sistem cycle billing. Yang keempat ada returns, allowance, and bad debts are adjusted using credit memos. Nah, jika terdapat retur, potongan, atau piutang tak tertagih, maka akan dilakukan penyesuaian menggunakan credit memo. Untuk yang terakhir yaitu the account receivable master file is updated regularly.
Jadi, file master dari account receivable itu akan diperbarui secara berkala untuk memastikan data piutang itu selalu akurat dan juga up to date. Dimana di sini di sebelah kanan terdapat contoh dari monthly statement. Dalam proses pengelolaan account receivable atau piutang usaha, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu errors in maintaining customer account. Jadi pertama itu adanya kesalahan dalam pemeliharaan akun pelanggan seperti kesalahan pencatatan saldo piutang yang dapat menyebabkan informasi menjadi tidak akurat. Yang kedua, an employee may issue credit memos to write off account balance to cover up the theft or cash or inventory. Jadi kedua, terdapat resiko kecurangan di mana karyawan dapat menyalahgunakan kredit memo untuk menghapus saldo piutang. Hal ini bisa dilakukan untuk menutupi pencurian kas atau persediaan. Nah, untuk mengurangi resiko dalam pengelolaan account receivable, perusahaan perlu menerapkan beberapa pengendalian. Yang pertama yaitu validity checks and closed loop verification, yaitu untuk memastikan data yang dicatat sudah benar dan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Yang kedua, the person who handles cash should not be able to issue credit memos. Jadi, karyawan yang menangani penerimaan kas tidak diperbolehkan untuk membuat atau mengeluarkan kredit memo. Gunanya untuk mencegah terjadinya kecurangan. Yang ketiga yaitu the system should also be configured to match all credit memos to sales invoices. Jadi, sistem itu dikonfigurasi agar setiap kredit memo harus sesuai dan terhubung dengan invoice penjualan yang terkait. Yang terakhir, yaitu ada blocking versus specific managerial review and approval. Jadi, perusahaan perlu menerapkan blocking control, yaitu setiap transaksi tertentu harus melalui proses review dan persetujuan dari manajemen sebelum dapat diproses lebih lanjut. Cash collection merupakan tahap terakhir dalam revenue cycle, yaitu proses menerima dan memproses pembayaran dari pelanggan. Prosesnya dimulai ketika pelanggan mengirimkan pembayaran. Pembayaran tersebut kemudian ditangani oleh kasir dan disetorkan ke bank. Sedangkan bagian account receivable bertugas mencatat dan memperbarui akun pelanggan. Agar pencatatannya akurat, setiap pembayaran diidentifikasi menggunakan remittance advice atau remittance list. Lalu pada gambar di sebelah kanan terlihat bahwa dalam sistem yang tidak terintegrasi, dana atau EFT dan data pembayaran atau EDI dikirim secara terpisah sehingga proses menjadi lebih kompleks. Sedangkan pada sistem VEDI, dana dan data pembayaran digabungkan sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk meningkatkan arus kas perusahaan. Selanjutnya ada treat and control dalam cash collection. Dalam proses cash collection terdapat beberapa ancaman utama seperti pencurian kas dan cek, kesalahan atau manipulasi pencatatan, serta masalah arus kas. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan berbagai pengendalian. Yang paling penting adalah pemisahan tugas, yaitu kasir menangani kas, account receivable mencatat transaksi, dan rekonsiliasi bank dilakukan oleh pihak independen. Selain itu, perusahaan menggunakan metode yang lebih aman seperti lockbox, EFT, dan VEDI untuk mengurangi kontak langsung dengan kas. Prosedur penting lainnya adalah membuat remittance list saat membuka surat, menyetorkan seluruh kas setiap hari, serta melakukan rekonsiliasi bank secara rutin. Perusahaan juga menerapkan otorisasi untuk transaksi berisiko tinggi seperti kredit memo dan menggunakan UPIC untuk meningkatkan keamanan pembayaran elektronik. Selanjutnya ada cash flow budget, yaitu alat yang digunakan untuk memperkirakan kas masuk dan kas keluar perusahaan. Dengan adanya cash flow budget, perusahaan dapat mengidentifikasi apakah akan terjadi kekurangan atau kelebihan kas di masa mendatang. Informasi ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan seperti apakah perusahaan perlu meminjam dana, melakukan investasi, atau menjual piutang melalui factoring. Selain itu, cash flow budget juga membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan arus kas agar tetap stabil.